Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa 24 Mei 2022. Amanginang serta saudara-saudari, sebelum kita memulai segala aktivitas, kegiatan pekerjaan ataupun pelayanan, masing-masing kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan beri firman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberimu mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Dalam bahasa Batak. Di hari uju na jonjong ho di hadapan ni Jehovah, di batam ni di Horeb, uju na nidok ni Jehovah tuho, paluhut mabangsoi diau, asahu patu begehon tu nasida hatakku akas para ate-ate honos nasida asa marhabiaran nasida midahau saleling mangolu nasida di tanahon asa diajarahon huhut tuaka anak hon nasida. Demikian firman Tuhan hari ini. Amanginang serta saudara-saudariku yang terkasih, tentu perjalanan bangsa Israel hanya akan selalu mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya seorang pemimpin yang menginginkan bangsa yang dia pimpin mau hidup bersama-sama di bawah ketetapan Allah. Kita akan selalu mengingat itu Amanginang serta saudara-saudariku. Maka firman Tuhan tadi kalau kita dengarkan baik-baik Amanginang, tentu ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada si pemimpin untuk bangsa yang dia pilih, yang dia pimpin. Yaitu supaya bangsa itu mau mendengarkan ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka ketika mereka mendengarkan, Tuhan juga akan mendengarkan mereka. Amanginang serta saudara-saudariku yang terkasih, tentu kata mendengarkan yang dikatakan dalam kitab Ulangan tadi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita juga perlu mendengarkan. Terkhusus di minggu ini Amanginang serta saudara-saudariku, Minggu Rogate, minggu yang mengingatkan kita tentang hidup berdoa. Amanginang serta saudara-saudariku, 2 hari yang lalu ketika kita ibadah minggu, kita diingatkan bahwa berdoa itu bukan komunikasi yang satu arah. Kita yang selalu harus didengarkan Tuhan. Tidak Amanginang, tetapi berdoa itu juga ingatlah bahwa Tuhan juga harus kita dengarkan dalam doa kita. Maka komunikasinya adalah 2 arah. Demikian juga dengan bangsa Israel. Bukan hanya mereka yang harus didengarkan Tuhan, tapi mereka juga harus dengarkan apa ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Amanginang serta saudara-saudariku, kerap sekali kita hanya ingin didengarkan, kerap sekali kita hanya ingin harus didengarkan. Maka sesungguhnya kalau begitu konsep berdoa kita, maka kita bukan komunikasi 2 arah, tetapi kita memerintah Tuhan untuk mendengarkan kita. Tidak lain daripada bahwa kita menyuruh Tuhan untuk mendengarkan dan memberi apa yang kita minta. Padahal Amanginang serta saudara-saudariku, seperti yang dijelaskan dalam teks hari ini, Tuhan mengharapkan bangsa yang besar itu juga mendengarkan ketetapan Tuhan kepada mereka. Maka kita sebagai orang percaya juga Amanginang, kita harus mengimani. Bukan hanya Tuhan yang mendengarkan kita, tetapi doa kita juga. Di dalam kita berdoa, kita juga harus mendengar Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendengarkan Tuhan dalam doa kita? Kuncinya yang paling mendasar, jangan keraskan hati kita melalui firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kata mendengarkan sekali lagi Amanginang, kerap sekali kita jauhkan dari kehidupan kita berdoa. Yang kita dekatkan adalah supaya Tuhan yang mendengarkan, kita menjauhkan dari suara yang Tuhan perdengarkan kepada kita. Tidak begitu Amanginang. Maka bangsa ini diingatkan kembali kepada Musa supaya ia mau membawa mereka dan mendengarkan ketetapan Tuhan. Banyak ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Begitu juga dengan kita Amanginang. Di dalam kehidupan kita juga banyak ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan. Maka kita harus menghidupinya. Tak lebih daripada itu. Dan juga mengimaninya. Mari Amanginang serta saudara-saudariku, mungkin hari ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada capaian yang harus dituntaskan. Biarlah kita melakukannya
dengan ketetapan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetap berdoa, tetap selalu berkomunikasi dengan Tuhan, tetap mendengarkan dan selalu ingin didengarkan. Biarkan Amang Inang serta saudara-saudariku, firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Teriring salam dan doa dari kami kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.